Jadi mudah-mudahan tahun ini Jakarta dan selain Jakarta kita semarakan dengan MedLab yang kita pelajari sama-sama hari, karena memang selama ini yang kita tahu itu hanya ada ayam kodok dan galatin. Sampai tahun kemarin pun aku masih berjualan itu. Dan kemudian saya ingin berbagi, saya ingin memberikan energi yang positif supaya teman-teman semua bisa mendapat mendapat keuntungan, kemudian bisa berjualan di akhir tahun. Jadi kita sama-sama memajukan MedLab ini hari ini. Oke? Jadi ada beberapa tahapan yang akan kita pelajari. Pertama kita membuat MedLab-nya, kemudian itu di oven. Jadi kalau ada yang tanya apa perbedaan dengan galatin dengan MedLab, nanti bisa dikasih summary sendiri apa perbedaannya. Jadi kita membuat MedLab, kemudian kita membuat olesan yang itu notabene adalah masih satu rangkaian dengan MedLab. Kemudian kita akan membuat sausnya, ya. Dan aku akan mencoba memberikan tips bagaimana kalau mungkin melihat beberapa foto-fotoku atau dari Instastory atau dari FB Story atau WA Story, ngelihat kok masih seger gitu kelihatannya. Sementara aku membuat merebus sayur aja dia lemas. Sebenarnya nggak terlalu banyak macam-macamnya. Nanti kita akan membuat MedLab yang pertama. Yang pertama kita akan memakai black oven, yang dimana black oven ini adalah rata semua apinya, kemudian ada api atas bawah, dan yang pasti dia nggak begitu panas sih kalau dipegang. Ya panas sih, nggak mungkin nggak panas, dia agak panas, cuman nggak terlalu panas dengan oven-oven yang lain. Oke, sekarang kita membuat MedLab. Aku memakai loyang 16-18. Mungkin banyak dibilang ini adalah loyang on cook, tapi aku sendiri juga nggak pernah bikin on cook pakai ini. Cuman kalau di TBK banyak yang bilang bahwa ini adalah loyang 16-18 dan dikenal dengan loyang on cook. Aku mencoba memvariasikan lagi dengan yang pakai bola-bola MedLab, itu dengan pakai cetakan kakek. Kalau yang sudah ikut aku dari hap-hap 1, hap-hap 2, kemudian di materi-materi aku yang lain, pasti aku rasa semua udah pada punya ini. Oke? Nah, sekarang kita ke materi MedLab-nya, ya. Kita pakai daging cincang. Daging cincang ini mudah-mudahan nggak terlalu cepat ya aku bicara ya. Daging cincang, aku menyarankan untuk bukan daging yang di frozen. Jadi beli kemarin buat hari ini. Lebih baik hari ini bikin, kemudian hari ini pagi baru ke pasar, ya. Nah, di sini ada tepung roti, kemudian ada butter, kemudian ada garam, kemudian ini ada lada, ini ada oyster sauce, ini susu cair. Di sini aku pakai kaldu blok. Seperti biasa, kalau aku nggak pernah satu macam, selalu aku combine dan sapi dan ayam. Karena apa? Dia akan lebih berasa. Itu menurut aku ya. Nah, kemudian ini ada telur ayam, kemudian ada saus tomat, bawang bombay, dan bawang putih yang kita chop. Di sini ada mozzarella, itu hanya sebagai pelengkap untuk kalau kita buat bola-bola MedLab. Nah, untuk MedLab-nya sendiri boleh plain tanpa ada telur atau pakai mozzarella, itu bebas, terserah. Mau pakainya mau plain atau mau pakai telur atau mau pakai mozzarella. Nanti di akhir seperti biasa aku akan review kalau pakai telur bagaimana, kalau pakai mozzarella bagaimana, ya. Nah, sekarang kita akan memanaskan dulu. Ini nih gede banget gitu ya, cepet panas. Karena aku sudah pakai ini, jadi saya sudah menjadi soulmate dengan dia. Nah, ini kita panaskan dulu butter. Nah, ini aku jadiin satu aja karena jamur ini sangat cepat panas. Oke, ini kita masukin sampai dia layu dan harum. Nah, ini ya. Ini belum, kita sampai benar-benar harum dan layu. Belum berkembang. Nah, sekarang ini nih daging cincang, kemudian kalau mau masukinnya sih bebas, mana-mana baik, mana-mana yang mau dimasukin dulu. Kemudian garam, kemudian oyster, lada, susu,
ini cepet banget, asli cepet banget dibanding kita membuat apa tuh ya, gelatin. Ini cepet banget. Ini udah ya, yang penting harum, udah nggak ada bau-bau lamu. Ini kita matiin dulu. Oke, ini kita diamkan agak dingin sedikit, kemudian baru kita ini ya. Nah, kemudian kalau seumpama memang mau kita timbang juga boleh. Biasanya ini tuh sekitar 2 kilo dapatnya. Satu ini tuh biasanya sekitar 600 sampai 650 gram. Ingat ya, di bawah yang di dasar ini aku taruh 250 gram. Nah, udah ya. Nih kurang lebih seperti itu. Nah, ini harus benar-benar padat ya. Ini harus benar-benar padat. Karena apa? Kalau nggak padat nanti dia pada saat dibalikan dia akan pecah. Kemudian ini kita atur sampai dia cuma di depan sini. Jadi harus searah ya. Kalau seumpama memang bisa jual lebih mahal, lebih bagus lagi, putih yang depan dipotong. Jadi nanti ketemu langsung kuning telur gitu. Sekarang tergantung harga jualnya deh. Ya, ini udah. Kemudian ini juga kita taruh. Ini udah selesai. Sekarang aku timbang. Ini aku kurangin sedikit biar sama ya. Kayaknya sih bukan 2,5 nih. Bukan 2,5 300, bukan 2,5 3,5 tapi 200 300. Ya, nih. Kemudian ini aku biarin, aku sisain karena buat apa? Buat yang bola-bola. Ini sebenarnya enaknya digebrek. Kalau yang pada tahu aku kalau bikin galantin kan aku pasti bilang gebrek. Kalau ngegebrek di sini satu gedung ini langsung bisa loncat-loncat. Jadi beruntung lah buat yang ada gemuk ya kan. Jadi bisa seperti itu. Karena selain besar itu cantik ya, kayak gini nih kuat lihat ya kan, tangan kiri kanan bisa membantu. Sebenarnya 25 sudah cukup, 25 gram ya, ini 25 gram. Kemudian ambil mozzarella, nah ini ya, terus udah giniin aja, nggak perlu dioles karena apa, ini kan teflon. Taruh. Udah selesai ya. Sekarang kita akan membuat olesan. Ini kita campur semua. Sebelumnya ini kita panaskan, oven kita panaskan 150 ya. Kalau pakai oven ini berarti hanya api bawah. Ya udah. Nah, sekarang ini kita oven, ini dialasin. Biar apa? Kalau seumpama itu enak angkatnya. Kalau banyak juga sekalian api bawah. Kurang lebih 25 menit. Tapi sebenarnya semua kembali kepada pengenalan kita kepada oven kita masing-masing. Ya. Ini kita akan membuka. Nah, kalau ini harus kurus kayaknya. Oke, ini kita akan membuka. Kemudian ini bener loh, ini nih nggak kayak oven yang lain ya. Kalau yang lain itu kan kayaknya penuh dengan kekerasan. Sekarang berikutnya kita akan membuat saus. Biasanya di brown sauce itu permasalahan adalah bikin roux. Roux-nya bagaimana kalau seumpama roux-nya terus jadi berindil. Ini nggak pakai rempong deh pokoknya. Ininya apa, buat baterai nggak perlu banyak karena ini juga sudah matang kan ya, ini udah matang. Juga dengan begitu juga dengan brown sauce. Dan ilmu ini amat bermanfaat, terutama memang aku melihat untuk Christmas mungkin bisa
kita tuang nih ya. Kebiasaanku tuh memang begini, jadi memang tangan kanan dan kiri langsung ketemu ya, yaudah. Alhamdulillah cocok Bu. Nah, kalau ada yang melihat ada cairan ini biarin aja. Begitu ini matang, 45 menit kemudian kita harus tunggu dulu. Jadi kalau kita langsung potong, dia pasti akan muncul. Jadi dia harus benar-benar dingin baru bisa dipotong. Pakai jagung pipil nih, jagung pipil, jagung manis dipipil. Buat aku lebih cocok dibanding kita pakai jagung kaleng, karena kalau jagung kaleng dia agak kurang fresh. Ini udah, karena kalau jagung ini nggak terlalu lama. Ini cepat loh, cocok loh. Kemudian yang kedua yang kita bikin, yang kita cemplungkan apa? Yang kita cemplungkan adalah nih, ya. Jangan kebalik. Kalau kebalik itu pasti akan berimbas warnanya kemana-mana. Ini jadi entah warnanya apa entah. Kalau sudah kelihatan seperti ini sudah matang. Jadi dia kan gini, seharusnya kita menyediakan air dingin. Tapi kalau kita nggak mau repot-repot ada air dingin, ini kayak gini nih. Posisinya kayak gini. Sebenarnya kalau mau digigit nih belum matang, tapi kalau udah mulai hijaunya ada di sini, itu sudah matang. Ini bisa diangkat. Nah, dia akan matang secara perlahan, apa ya? Pokoknya dia akan matang sendiri nih. Kalau seumpama kita angkat dia 1 menit lagi, begitu kita diamkan di sini, dia pasti akan bertambah matangnya. Jadi dia udah nggak seger, gitu ya. Aku nggak bisa bilang berapa menit karena kan nggak tahu yang ditaruh di sini tuh ada berapa gram. Kemudian berikutnya adalah ini nih, buncis. Kalau buncis nggak perlu lama. Ini kan udah mulai agak bintik-bintik, berindil-berindil atau apalah, dia nggak mulus lagi. Ini udah matang. Kenapa aku bikin simsalabim? Bukan karena tidak percaya dengan ini, karena kalau aku menunggu ini, kita pulangnya bisa jam 8 malam, ya. Jadi ini aku sudah bikin kemarin. Untuk memotong ini harus benar-benar dingin, ya, harus benar-benar dingin. Nah, ini kan udah nih, kita bisa melihat bahwa kalau tadi tidak digeprek, dia pasti akan lepas. Sisi kanan ada yang lepas karena dia nggak bisa menyatu.